Ya, Tribunas, pelaksanaan sholat Idul Adha dipastikan tidak akan digelar di masjid dan juga lapangan di Palopo, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Palopo telah mengeluarkan imbauan agar warga setempat melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Aturan ini diberlakukan mengingat Kota Palopo masih berstatus zona oranye COVID-19, bahkan di beberapa wilayah masih berada pada zona merah. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribuntimur.com Arwin akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Arwin. Halo Arwin. Ya, selamat sore Siska Tribunat. Ya Arwin, bisa dijelaskan terkait larangan sholat ini. Lalu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah jika ada yang melanggar? Ya, baik, terima kasih. Ya, benar, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di 1442 Hijriah di Kota Palopo itu untuk pelaksanaan di lapangan dan di masjid ditiadakan. Hal itu berdasarkan keputusan bersama dari Wali Kota bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kemudian Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Palopo, kemudian beberapa organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, kemudian NU, dan beberapa organisasi keagamaan lainnya, ditambah dengan Kementerian Agama Kota Palopo, itu menyepakati untuk tidak melaksanakan salat Idul Adha di lapangan dan di masjid, atau dilaksanakan di rumah masing-masing. Keputusan tersebut resmi ditetapkan pada Minggu 18 Juli kemarin. Untuk pengawasannya sendiri, para lurah dan para camat, kemudian RW dan RT diminta untuk mengawasi wilayah masing-masing. Mereka juga diminta untuk menyampaikan himbauan kepada warga untuk tidak melakukan atau tidak berkeliaran atau tidak melakukan kunjungan-kunjungan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di rumah, atau dapat dikatakan tetap tinggal di rumah masing-masing. Begitu, Siska. Oke, lalu bagaimana respon dari masyarakat setempat terkait dengan larangan tersebut? Ya, mengenai respon masyarakat tentunya banyak yang tidak setuju dengan adanya larangan ini, karena menurut mereka zona orange itu tidak terlalu berdampak. Kemudian terkait banyak masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha itu dapat dilakukan dengan maksimal 30% dari kapasitas masjid saja, begitu. Oke, lalu bisa dijelaskan bagaimana sistem pembagian daging kurban di Palopo agar dapat mencegah kerumunan massa esok hari? Ya, dengan adanya larangan sholat Idul Adha di masjid dan lapangan ini, sistem pembagian daging kurban itu berubah dari tahun sebelumnya. Dan sistem pembagian yang akan dilakukan besok yaitu para lurah dan para panitia atau pengurus masjid diminta untuk mendata nama-nama warga yang layak untuk mendapat daging kurban, kemudian akan diantarkan langsung menggunakan mobil kelurahan. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana kondisi terkini kasus COVID-19 di Palopo, Arwin? Ya, saat ini benar Kota Palopo masih berstatus zona orange COVID-19. Adapun jumlah pasien atau jumlah kasus aktif yaitu sebanyak 77 orang. Ada 36 orang yang dirawat di rumah sakit, kemudian ada 34 orang yang isolasi mandiri, kemudian ada 7 orang yang isolasi di Hotel Duta COVID. Begitu, Siska. Baik, terkait dengan hal ini, kami akan menampilkan pernyataan dari Wali Kota Palopo, Jurnalis Amir. Kami pertemuan dengan seluruh unsur yang ada di Kota Palopo. Ada Ketua MUI, ada Ketua NU, ada Ketua Muhammadiyah, ada para camat, para lurah, Forkopimda, dalam hal ini ada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari,
Ya, ini kita hadir bersama, panjang kita punya pembahasan. Ya, akhirnya setelah berbagai pertimbangan, ya kita di Palopo ini tetap kita mempedomani keputusan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan beberapa petunjuk-petunjuk lain. Termasuk yang terakhir ada surat edaran salah satu dirjen dari Kementerian Agama. Ya, Tribuners, informasi tadi menjadi penutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!